Baik anak-anak, silahkan kalian duduk dengan tenang. Tapi sebelumnya silahkan dicek dulu apakah ada sampah di sekitaran meja. Ada ya? Baik, berarti sudah bersih ya? Ya. Baik. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana siapmu? Ini siapku. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Siap belajar. Tepuk tiga. Konsentrasi. Kelas 5. Yes, yes, yes. Baik, terima kasih anak-anak ya. Nah, sebagai seorang muslim yang baik, karena anak-anak kelas 5 di sini semuanya kebetulan adalah seorang muslim. Sebagai seorang muslim yang baik, maka sebelum kita mengawali sesuatu, kita harus berdoa dulu, ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, maka sebaiknya kita berdoa dulu supaya kegiatan yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar. Baik, ketua kelas silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Duduk siap. Berdoa mulai. Ya, silahkan duduk juga ya. Baik, anak-anak, sekarang Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian satu persatu, ya. Al-Rizki Pratama. Hadir siap belajar. Oke, mantap. Al-Zena Zahen. Hadir siap belajar. Oke. Rizky, Zena, sudah sarapan? Sudah. Oke. Anita Laya Puspita. Hadir siap belajar. Aulia Jumaina. Hadir siap belajar. Oke. Azam Saputra. Hadir siap belajar. Oke. Azizatul Maula. Hadir siap belajar. Dapa Kiar Hafiz. Hadir siap belajar. Oke. Hawanisa. Hadir siap belajar. Oke. Hayatul Yuliani Andita. Oke. Hayatul Nupus. Hadir siap belajar. Lalu Alvin Sastrawan. Hadir siap belajar. Oke. Lutfia Kurotul Aini. Hadir siap belajar. Oke. M. Azrul Al-Hadid. Hadir siap belajar. Mira Sumekar. Hadir siap belajar. Oke. Muhammad Al-Farizi. Muhammad Al-Farizi tidak masuk. Kenapa? Karena Sakit ya? sakit. Muhammad Al-Fairohmam. Hadir siap belajar. Mantap. Muhammad Alif. Muhammad Alif tidak masuk ya? Kenapa? Hadir. Oke.
Hadiah. Hadir siap belajar. Oke. Rapa Maulana Hadi. Hadir siap belajar. Oke. Restu Niki Dharma. Hadir siap belajar. Septian Prayoga. Hadir siap belajar. Oke. Siti Aisyah. Hadir siap belajar. Oke. Yunistia Abadia. Hadir siap belajar. Oke. Berarti ada 2 Enggak siswa masuk. yang tidak masuk karena sakit ya. Ya. Kita doakan mudah-mudahan temannya yang sakit itu segera sembuh dan kalian semua juga tetap keadaan sehat. Ya. Nah, apakah kalian sudah sarapan semuanya sebelum berangkat ke sekolah? Sudah. Ya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Karena kalian sudah sarapan tadi pagi di rumah, apa yang kalian rasakan pada tubuh kalian setelah kalian sarapan? Apa lagi? Bertenaga, ceria, sehat, semangat. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya sebelum berangkat ke sekolah kalian tidak sarapan? Tidak memiliki energi, lemah, tidak semangat, ya. Nah, jadi sebaiknya sebelum kita berangkat ke sekolah itu kita sarapan dulu, karena dengan sarapan maka kita akan menjadi lebih bersemangat, lebih berkonsentrasi dan lebih ceria saat melaksanakan kewajiban kita di sekolah. Ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS. Masih ingatkah kalian materi apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Oke, kira-kira materi apa yang kita laksanakan pada pertemuan sebelumnya? Tentang bagian-bagian mata. Nah, siapa yang masih ingat apa fungsi dari bulu mata? Oke, Hawa. Bulu mata juga bisa menyaring cahaya pada mata. Ya, bisa menyaring cahaya yang masuk pada mata sehingga kita tidak silau ya. Ketika kita melihat cahaya itu tidak silau karena adanya bulu mata yang disaring dia cahaya itu yang masuk ke mata. Oke, bagus. Selain itu, apalagi fungsi bulu mata? Oke, Yoga. Bulu mata membantu mempertahankan kelembapan mata. Bulu mata mampu mempertahankan kelembapan mata. Ya, jadi kalau mata kita terlalu kering, bisa-bisa mata kita juga akan menjadi sakit. Ya. Selain itu, apalagi? Nah, kita. Bulu mata berfungsi sebagai pelindung untuk mencegah debu. Ya, bulu mata berfungsi juga untuk mencegah debu yang masuk ke mata. Karena debu itu mengandung bakteri, kalau masuk ke mata bisa-bisa menyebabkan kebutaan dan mata kita menjadi sakit. Ya. Nah, baik, agar pembelajaran kita pada hari ini kita laksanakan dengan penuh semangat, maka sekarang Pak Guru minta anak-anak Pak Guru semuanya untuk berdiri sebentar ya. Kita sama-sama menyanyikan lagu Profil Pancasila. Ya. Ya.
kita akan belajar tentang yang namanya rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Hari ini kita akan bahas ya, sehingga kita akan memahami bagaimana proses rantai makanan itu terjadi ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kita dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, kita bisa mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Dan yang ketiga, itu kita dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita perhatikan materi tentang rantai makanan ya. Oke. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan itu adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Ya, apakah kita juga bagian dari makhluk hidup? Ya, kita adalah bagian dari makhluk hidup. Ya, sehingga kita juga akan membutuhkan makanan. Seperti yang Pak Guru tanya waktu tadi, ya, apakah kalian sudah sarapan? Ya, kita sudah sarapan. Kita berarti artinya kita sudah makan. Apa yang kita pakai untuk sarapan? Bisa kita makan nasi. Nasi bersumber dari padi. Padi itu bersumber dari tumbuh-tumbuhan. Ada lauknya juga kita makan tadi, ya kan? Nah, ada tempe misalnya. Nah, tempe itu berasal dari tumbuh-tumbuhan, yaitu biji kedelai, ya. Kemudian ada lauk dagingnya juga. Tadi pagi si Al sarapan dengan lauk ikan teri misalnya. Nah, berarti ikan teri itu termasuk jenis makhluk hidup hewani, ya, hewan, ya. Nah, seperti itu ya. Jadi rantai makanan itu adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan. Kita manusia makhluk hidup memakan juga makhluk hidup yang lain, karena kita membutuhkan makan juga ya. Nah, sebagai sumber energi kita. Nah, dalam rangkaian rantai makanan kita akan mengenal istilah produsen. Ya, kita akan mengenal istilah produsen atau peran produsen dari rantai makanan yang diperankan oleh salah satu makhluk hidup. Ya. Jadi produsen adalah makhluk yang berperan sebagai pembuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Nah, makhluk hidup yang berperan sebagai produsen itu biasanya diperankan oleh berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan. Karena berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan ini mampu membuat makanannya sendiri dengan memanfaatkan proses fotosintesis. Ya. Nah, proses fotosintesis kalian sudah pelajari di kelas 4 kan? Apa itu proses fotosintesis? Proses pemanfaatan energi sinar matahari dan air, ya, yang dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan untuk membuat makanannya sendiri. Ya, jadi ingat, dalam rantai makanan kita akan mengenal istilah produsen. Produsen ini biasanya diperankan oleh berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan. Ya. Nah, pada rantai makanan juga kita akan mengenal istilah konsumen. Nah, konsumen ini adalah makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain karena tidak bisa membuat makanan sendiri. Ya. Nah, konsumen ini tidak bisa membuat makanan sendiri. Biasanya diperankan oleh makhluk hidup selain tumbuh-tumbuhan. Bisa hewan, ya, bisa juga
manusia. Ya, jadi kalau konsumen ini itu biasanya diperankan oleh hewan herbivora untuk konsumen tingkat 1. Ya, nah, apa itu konsumen tingkat 1? Nanti kita bahas lagi ya. Oke. Dan yang terakhir kita mengenal istilah dekomposer pada rantai makanan. Dekomposer ini adalah organisme yang menguraikan bangkai atau tumbuhan yang sudah mati lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Dan jadi dekomposer ini dia menguraikan, dia melebur, ya, dia melebur tubuh dari konsumen, kemudian menyatu dengan tanah. Setelah menyatu dengan tanah, itulah yang menjadi sumber energi dari tumbuh-tumbuhan. Itu ya. Nah, baik. Rantai makanan merupakan sebuah aliran energi makan melalui sebuah ekosistem. Maksudnya itu, dengan kita memakan makhluk hidup yang lain, maka kita akan memiliki energi. Ya kan? Tadi pagi kalian sarapan memakan tumbuh-tumbuhan padi yang diolah menjadi nasi, sehingga kita menjadi berenergi. Itu ya. Nah, tumbuhan hijau mampu menyusun makanan sendiri. Ya, dari segala macam bentuk tumbuhan hijau itu mampu menyusun makanan sendiri dengan melalui proses fotosintesis. Yang ketiga, proses perpindahan materi dan energi melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu disebut dengan rantai makanan. Ya, jadi proses makan dan dimakan itu adalah proses dari rantai makanan. Oke. Nah, ini contoh dari rantai makanan ekosistem sawah. Ya, ada tanaman padi. Tanaman padi berperan sebagai produsen. Kemudian padi dimakan oleh tikus. Tikus berperan sebagai konsumen 1. Nah, kemudian tikus dimakan oleh ular. Berarti ular berperan sebagai konsumen 2. Kemudian ular dimakan oleh burung elang. Burung elang berperan sebagai konsumen 3. Setelah burung elangnya mati, kemudian diuraikan oleh dekomposer. Ya, dekomposer itu bisa jenis jamur, bisa jenis cacing, bisa jenis bakteri. Ya, nah sehingga tubuh burung elang ini akan melebur hancur menyatu dengan tanah. Nah, setelah menyatu dengan tanah, inilah yang menjadi vitamin dari tumbuhan padi. Jadi itu yang disebut dengan rantai makanan. Proses saling makan dan dimakan. Oke. Contoh yang kedua itu ada ekosistem laut. Nah, pada ekosistem laut ada fitoplankton yang berperan sebagai produsen. Nah, fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton ini berperan sebagai konsumen 1. Oke. Fitoplankton kemudian dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil ini berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ikan kecil kemudian dimakan oleh ikan besar. Berarti ikan besar ini berperan sebagai konsumen tingkat 3. Ikan besar kemudian dimakan oleh paus bergigi. Nah, setelah paus ini mati, kemudian diuraikan oleh dekomposer. Jadi badannya paus ini melebur, menyatu dengan laut kecil-kecil sekali. Nah, itulah yang menjadi sumber nutrisi dari hidup. Ya. Nah, ini contoh rantai makanan. Ini tanaman apa ya kira-kira? Padi. Padi ini berperan sebagai apa? Produsen. Padi dimakan oleh belalang. Tadi dimakan oleh tikus, sekarang dimakan oleh belalang. Berarti belalang berperan sebagai konsumen 1. Kemudian belalang dimakan oleh katak. Katak berperan sebagai konsumen 3. Katak dimakan oleh ular. Berarti ular berperan sebagai konsumen 3. Ularnya mati, kemudian tubuh ular diuraikan oleh dekomposer.
Itu ya. Nah, untuk lebih lengkapnya kita sama-sama simak video penjelasan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya. Sebelumnya. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ular. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Penjelasan tentang rantai makanan dan jaring makanan. Ya. Nah, ini adalah
salah satu dari jaring-jaring Makanan. ini ada apa? Ini apa ya? Tumbuh-tumbuhan ya? Nah, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini besar kemungkinannya akan dimakan oleh apa saja? Terus kelinci, ya. Nah, kemudian belalang. Belalang ini kemungkinannya akan dimakan oleh hewan apa saja? Burung, pipit, ya. Nah, kemudian apa ini? Tikus. Tikus besar kemungkinannya akan dimakan oleh hewan apa saja? Oke, kucing, mana? Elang, ular. Nah, kelinci besar kemungkinannya akan dimakan oleh apa? Burung hantu, burung elang, nah, sama ular, ya. Nah, itu ya. Kemudian ular. Ular kemungkinan akan dimakan oleh binatang apa? Bisa elang, bisa juga burung. Ini apa ini? Oh, kucing. Kucing besar kemungkinannya akan dimakan oleh apa? Oleh ular sama burung. Jadi itu yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Ya. Baik, anak-anak. Sebelum kita lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan materi dan video yang Pak Guru putarkan tadi? Oke, kita. Pak Guru, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Oh, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ya, dari penjelasannya tadi kita sering mendengar istilah ekosistem sawah, ekosistem laut. Nah, kira-kira apa ya itu ekosistem? Jadi ekosistem itu adalah lingkungan tempat interaksinya makhluk hidup. Tadi kita diberikan contoh ada ekosistem sawah. Berarti sekitar di lingkungan sawah itu ada interaksi antar makhluk hidup. Ada padi di sekitaran sawah, ada tikus di sekitaran sawah, ada ular di sekitaran sawah, ada burung elang di sekitaran sawah, ada belalang di sekitaran sawah, ada bibit. Kemudian tadi kita dicontohkan dengan istilah ekosistem laut. Ekosistem laut ya. Nah, ekosistem laut, di laut itu ada banyak sekali jenis makhluk hidup di sana. Ada fitoplankton, ada bintang laut, ada zooplankton, ada ikan hiu, ada ikan kecil, ada ikan besar, ada ikan paus, ada ikan lumba-lumba. Semuanya itu adalah makhluk hidup yang ada pada ekosistem laut. Pada ekosistem laut itulah makhluk hidup itu akan saling dimakan untuk bertahan hidup. Ya kan? Ya. Kalau kita sudah sebagai makhluk hidup sudah makan, maka kita memiliki tenaga. Kalau kita memiliki tenaga, berarti kita mampu mempertahankan hidup. Seperti itu ya. Baik, untuk menambah semangat, sudah jelas kita ya? Nah, baik, untuk menambah semangat kita pada pembelajaran hari ini, kita coba bernyanyi tentang lagu rantai makanan, ya. Kalian boleh duduk, ya. Kita nyanyi sambil duduk saja ya. Oke. Nyanyi semuanya. Konsumen satu, konsumen dua, juga pemurah. Makan
didik, ya. Lembar kerja peserta didik. Itu ya. Baik, sebelum Pak Guru akan membagikan LKPD, Pak Guru akan bagi kalian menjadi 3 golongan atau 3 kelompok, ya. Nah, siapa yang hobinya suka bermain bola, berlari, kemudian pokoknya yang bergerak-bergerak, boleh diacungkan tangannya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya. 12, 11 sampai 12, 11, ya. Nah, kemudian siapa yang hobinya suka bernyanyi? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang terakhir, siapa yang suka atau memiliki hobi melukis, menggambar, mewarnai? Ayo, siapa? Oh, ini ya, sisanya 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, ya, sama Alvin. Baik. Nah, yang memiliki hobi bermain sepak bola, berlari dan bergerak dan lain sebagainya itu boleh dipindah kursinya ke sebelah sini. Ya. Ayo angkat kursinya, pindah ke sini. Kursinya doang. Nah, gabung di sini, gabung di sini, gabung di sini. Yang memiliki hobi bernyanyi itu boleh duduk di sini. Yang hobi menggambar itu di sini, ya. Ayo dipindah kursinya saja. Nggak apa-apa, duduk di sini. Ayo, sama sungai sini. Oke, bagikan yang memilikinya, ya. Oke, sudah ya. Nah, yang hobi nyanyi mana? Oh, ini, ya. Nah, dipegang saja dulu lembar kerjanya, nanti Pak Guru jelaskan cara kerjanya, ya. Ini kelompok yang suka menggambar. Ini yang suka berlari-lari, ya, suka ikut-ikut. Oke. Oke, perhatikan dulu Pak Guru menghadap ke sini semuanya. Halo. Hai. Perhatikan Pak Guru menghadap sini semuanya. Perhatikan Pak Guru menghadap ke sini semuanya. Sudah? Sudah.
kalian ini adalah tugas kelompok. Ya, tugas kalian itu adalah membuat rantai makanan pada lembar kerjanya di sini. Jadi Pak Guru sudah kasih kalian gambar kecil-kecil seperti ini. Nanti gambar ini kalian gunting, ya. Nah, kalian setiap hari bawa gunting kan? Ya. Nah, kalian akan gunting di sini, kemudian susun menjadi sebuah rantai makanan. Itu ya. Nah, kemudian setelah ditempel-tempel di sini, berikan dia tanda panah. Nah, ini ya. Tanda panah seperti ini. Tanda panahnya seperti ini. Nah, terus begini. Paham ya? Nah, kemudian tulis perannya di sini. Apa misalnya? Produsen pada bawah gambarnya ya. Kemudian konsumen 1 dan seterusnya. Itu ya. Nah, itu tugasnya ya. Itu tugasnya pada lembar yang ini. Ya. Nah, kemudian setelah kalian menyelesaikan tugasnya dengan membuat urutan rantai makanan di sini, silahkan kalian presentasikan nanti sesuai dengan minat kalian. Misalnya yang kelompok ini yang memiliki hobi bernyanyi, dia presentasikan rantai makanan yang dibuatnya itu dalam bentuk lagu, ya. Nah, dalam bentuk lagu Kambingku, ya. Nah, kemudian kelompok sebelah sini yang hobinya berlari, bergerak dan lain sebagainya itu silahkan presentasikan hasil kerja kelompoknya dalam bentuk bermain peran, ya. Misalnya siapa? Aku sudah bagikan di sana ya. Ada perannya sebagai ular. Nah, nanti ditaruh di kepalanya nanti di sini, ya. Kemudian bisa diperagakan bagaimana bentuk ciri khas dari ular itu. Misalnya gerakannya memang memanggil begini ya. Atau kata yang lompat-lompat begini ya. Paham ya? Nah, dan yang terakhir kelompok menggambar. Ya. Kelompok menggambar Pak Guru sudah bagikan di sana itu sketsa ya. Selain lembar kerja yang ini Pak Guru juga sudah bagikan sketsa untuk diberikan warna ya. Nah, bawa pensil warna kan? Nah, oke. Nanti diwarnai gambar sketsanya ya. Digunting-gunting kemudian diwarnai. Itu ya? Paham ya? Nanti dia presentasikan dalam bentuk gambar ya. Nah, khusus untuk ini ya. Khusus untuk kelompok yang menggambar, Pak Guru sudah siapkan bahannya ya. Nah, nanti hasil dari urutan rantai makanannya itu ditempel di sini ya. Ini ya, ini ditempel di sini ya. Kalau ini, yang ini ditempel, yang ini ditempel ya. Tapi yang ini, ya, kalau yang ini itu ditempel di sini. Kalau ini buat jaga-jaga saja, apa ya? Ya, nah, silakan dikerjakan. Kelompok yang itu silakan diskusikan kira-kira bagaimana aransemen lagunya akan dibuat. Terserah kamu mau pakai gerakan apa ya. Ini susunnya seperti ini ya. Diikuti, kemudian dibagi sama teman-temannya. Si azan kasih
warna dan misalnya senjata warna apa begitu kan. Yang satunya menyusun seperti ini. Ini lama diwarnai. Warna seperti ini ya. Apa ini? Ini bentuk lampu ya. Ini apa ini? Ini setelah ini kan. Ini apa? Apa fungsinya kita pakai? Proses mulai. Dan tulisannya ini jadi yang ini nanti kamu tambah ini tempel di sini ya. Ini adalah makanan sama apa? Sama apa? Ini bukan sama apa? Ini bisa sama apa? Hah? Ya.
Alam dimakan singa, singanya sudah mati menjadi buku bagi tanaman. Alam dimakan singa, singanya sudah mati menjadi makanan. Ayo dipelajari. Thank you.
selesai, silakan duduk yang tertib. Silakan duduk yang tertib. Ini sudah selesai? Baik, kalau semuanya sudah selesai, sekarang Pak Guru ingin melihat kalian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan cara minatnya masing-masing. Ya, Pak Guru mulai dari kelompok ekosistem hutan. Siapa? Oke, silakan maju ya. Yang lain perhatikan temannya. Yang lain perhatikan temannya ya. Ayo. Ayo, bisa dimulai langsung. Yang lain perhatikan temannya. Perkenalkan, kami dari kelompok ekosistem hutan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan cara bernyanyi. Sebentar. Pakai aransemen ya. Ya, silakan. Ada yang mau menanggapi hasil diskusi kelompok ekosistem hutan? Iya, Aulia, bagaimana tanggapannya? Suaranya sangat bagus. Tepuk tangan untuk kelompok ekosistem hutan. Nah, selanjutnya itu kelompok ekosistem laut. Nah, mana hasil karyanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, hasil karyanya bagus ya. Ya, tepuk tangan untuk baik, sekarang untuk kelompok yang memiliki hobi berlari-lari. Nah, bagaimana cara mempresentasikan hasil karyanya? Oh, ayo silakan. Kami dari Ekosistem Sawah ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan cara bermain peran. Pertama, ada Padi sebagai produsen. Padi, tunjukkan pesonamu. Mana Padi? Kedua, ada belalang yang ingin makan padi. Belalang menjadi konsumen tingkat 1. Belalang, tunjukkan pesonamu. Ketiga, ada badak yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 yang makan belalang. Badak, tunjukkan pesonamu. Dan yang keempat, ada ular yang menjadi konsumen tingkat 3 yang ingin makan kacang. Ular, tunjukkan pesonamu. Dan yang terakhir ada pemulai, yaitu cacing. Cacing, tunjukkan pesonamu. Setelah ular mati, cacing pun menguraikan pH dan menjadi vitamin tumbuhan padi. Ya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah kelompok dari ekosistem apa? Ya, tepuk tangan untuk kelompok ekosistem sawah. Nah, silakan duduk ya. Selanjutnya Pak Guru akan memberikan kalian tugas individu yang akan kalian kerjakan nanti di rumah, ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan rantai makanan. Ini ada proses makan dan dimakan. Ya. Nanti kalau sudah selesai di akhir pembelajaran hasil kerja kelompoknya ditaruh di sana ya. Yang mendapatkan ekosistem laut nanti hasil kerja kelompoknya ditaruh di sana ya, diamankan di sana ya. Jadi proses dari rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan ya. Nah, jadi Pak Guru tanya sekarang, apakah makhluk hidup itu bisa bertahan hidup tanpa makan? Apakah makhluk hidup itu membutuhkan makhluk hidup lainnya? Ya. Lima? Ya. Baik. Terima kasih anak-anak. Ada yang mau ditanyakan sebelum Pak Guru mengakhiri pelajaran pada hari ini? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, maka pelajaran pada hari ini kita akan tutup dengan berdoa. Nah. Baik, anak-anak, marilah kita berdoa
Marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian pelajaran kita pada hari ini anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.